Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mulyani, NIM 2032174, mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tantangan perubahan baik secara terencana ataupun tidak terencana. Mari kita simak video berikut. Perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan dapat merupakan perubahan terencana atau planned change, atau perubahan tidak terencana unplanned change. Perubahan dapat terjadi pada kegiatan yang bersifat rutin dan kontinu, namun yang lebih penting adalah pada kegiatan yang sifatnya strategis yang tidak terjadi berulang-ulang. Yang dimaksud planned change adalah aktivitas perubahan yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Juga menyatakan perubahan terencana sebagai aktivitas yang dimaksudkan dengan sifatnya sengaja dan dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan organisasional. Sementara itu, unplanned change atau perubahan tidak terencana merupakan pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Greenberg dan Baron berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang merupakan kekuatan di belakang kebutuhan akan perubahan. Mereka memisahkan antara perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. Yang pertama yaitu perubahan terencana. Kekuatan dalam perubahan terencana yang dihadapi organisasi oleh Greenberg dan Baron disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu change in product or service, yaitu perkembangan teknologi telah mendorongnya tumbuhan produk baru sejalan kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu change in organizational size and structure. Perubahan yang terjadi menyebabkan banyak organisasi melakukan restrukturisasi dan biasanya diikuti dengan downsizing dan outsourcing. Restrukturisasi cenderung membentuk organisasi yang lebih datar dan berbasis tim. Yang ketiga yaitu change in administrative system, yaitu perubahan sistem administrasi dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi, mengubah citra perusahaan, atau untuk mendapatkan kekuasaan dalam organisasi. Yang keempat yaitu introduction of new technologies. Perubahan teknologi baru berlangsung secara cepat dan mempengaruhi cara kerja orang-orang dalam organisasi. Teknologi baru diharapkan membuat organisasi semakin kompetitif. Yang selanjutnya yaitu perubahan tidak terencana. Perubahan tidak terencana menurut Greenberg dan Baron terjadi karena adanya hal-hal berikut. Yang pertama yaitu shifting employee demographics. Komposisi tenaga kerja mengalami perubahan dengan kecenderungan semakin beragam. Yang kedua yaitu performance gaps. Tujuan organisasi yang menjadi ukuran kinerja tidak selalu dapat dicapai. Yang ketiga yaitu government regulation. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang baru dapat mempengaruhi kelangsungan suatu bisnis dan cara kerja organisasi pemerintah. Hal yang pada waktu yang lalu diperbolehkan suatu saat dapat dilarang. Yang selanjutnya yaitu global competition. Persaingan global menurut bisnis semakin efisien dan mampu menghasilkan produk dan jasa lebih murah. Yang selanjutnya yaitu changing economic condition. Perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan usaha bisnis merugi dan menciptakan peluang terjadinya pengangguran. Yang keenam, advance in technology, yaitu kemajuan teknologi menyebabkan cara perusahaan beroperasi harus berubah. Terjadinya perubahan tersebut menuntut perusahaan mempersiapkan sumber daya manusia dapat menyerap dan mengikuti perkembangan teknologi. Materi selanjutnya yaitu tipe perubahan. Terdapat 3 tipe perubahan dalam organisasi. Yang pertama yaitu perkembangan perubahan. Tipe perubahan ini adalah yang paling sederhana di antara tipe perubahan lainnya. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk melakukan perbaikan baik dari sisi skill, metode, kinerja maupun kondisi. Fokus dari perubahan ini adalah untuk memperkuat atau memperbaiki hal-hal yang sudah terjadi dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja guna mencapai target yang lebih tinggi. Selanjutnya, perubahan transisi. Perubahan ini umumnya terjadi karena adanya tuntutan perubahan yang signifikan dari lingkungan kompetisi. Selanjutnya, ada perubahan transformasional. Perubahan ini adalah yang paling radikal, sehingga membutuhkan pergeseran budaya, pola pikir, dan perilaku dari organisasi agar perubahan ini berhasil diimplementasikan dan bertahan lama.
Yang selanjutnya yaitu tipologi perubahan. Kreitner dan Knicky mengelompokkan berbagai macam perubahan ke dalam 3 macam tipologi, yaitu adaptive change, innovative change, dan radically innovative change. Adaptive change merupakan perubahan yang paling rendah tingkat komplikasinya, biayanya, dan ketidakpastiannya. Selanjutnya yaitu innovative change, berada di tengah kontinum pada kompleksitas, biaya, dan ketidakpastiannya. Selanjutnya, radically innovative change merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan dan cenderung paling menakutkan kepercayaan manajerial dan keamanan para pekerja.